Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Ibu di kelas kita ini dengan sehat dan bahagia. Coba, bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Ibu mau tanya, adakah tadi pagi kalian sholat subuh? Kenapa sholatnya? Itu kewajiban. Kewajiban. Dan juga kita mengucapkan rasa syukur. Nah, untuk mengucapkan rasa syukur kita udah hadir di kelas kita ini dengan sehat. Coba ketua kelas kita pimpin doa, sekalian siapkan. Bersiap, berdiri, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Doa dimulai. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pelajaran kita akan bernyanyi lagu wajib nasional dulu ya. Minta perhatiannya semua ke depan. Kalau bisa kita nyanyi semua ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih banyak Ibu. Nah, sekarang Ibu cek kehadirannya dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bisa lalu. Tika kenapa? Sakit. Sakit. Aldo? Acara keluarga. Semoga yang sakit diberi segera kesehatan ya Nak ya. Ya, Bu. Aduh, berarti 2 orang apa? Ya Bu. Oke. Nah, coba selanjutnya sebelum memulai pelajaran kita, Ibu ingatkan lagi apa keyakinan kelas kita, Nadine? Ada yang tahu? Ada. Coba apa keyakinan kelas kita? Yang pertama, Siswa wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian sekolah. wajib memakai seragam sesuai ketentuan
melakukan rangkaian di Sekolah. Ada lagi? Dika? Siswa harus hadir di kelas tepat waktu. Siswa hadir di kelas tepat Waktu. Ada lagi yang bisa jawab? Tiket kelas dilakukan lebih awal. Tiket kelas Dilakukan lebih awal. dilakukan lebih awal. Alhamdulillah. Sekarang coba Ibu tanya lagi. Pertanyaannya, apa pelajaran kita minggu lalu? Manusia Lanjut. sebagai makhluk ekonomi. Manusia Sebagai makhluk ekonomi. Makhluk ekonomi. Artinya apa? Manusia sebagai makhluk ekonomi itu. Ya, ya. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan memenuhi kebutuhannya. Nah, setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing dan akan memenuhi kebutuhannya melalui bekerja atau dari tadi asik ketawa aja. Coba pelajaran kali ini pun kita akan pelajari menyangkut makhluk sosial, yaitu kegiatan ekonomi. Pelajaran kita berikutnya ini yang kita pelajari adalah kegiatan Ekonomi. Itu kegiatan ekonomi ada bermacam-macam yang dapat kita jumpai setiap harinya. Nah, perhatikan gambar yang Ibu tunjuk. Gambar yang pertama ini, kalian lihat ngapain ya? Menyusun barang dari pabrik ke mobil box. Nah, kemudian gambar kedua apa? Ini makan sesuatu. Ada gambar makan ayam di situ. Lanjut, ini Angkat ikan. ini adalah gambar nelayan menangkap ikan di laut. Ini Kemeja. tukang beca. Tukang beca biasanya kita jumpai di mana? Di sawah nggak ada ya kan? Apalagi di kebun ya kan? Masa ambil sewa di kebun? Lanjut, ini sedang apa dia ini? Memakai baju. Pacar. Ini lagi. Ngapain dia itu? Sedang memanen padi. Lanjut yang terakhir nih. Anak kecil lagi makan ikan. Ini sawit ikan. Nah, semua gambar-gambar yang Ibu tunjukkan ini tidak asing untuk kalian. Semua dalam setiap harinya mungkin ada yang kalian jumpai setiap hari, ya kan? Ibu tanya anak-anak Ibu, ayah Ibu kerja apa? Petani. Kerja apa anaknya? Petani. Aja? Petani semua. Anak Ibu, ada yang berdagang? Ada yang menjahit? Enggak. Nah, kita masuk ke pelajaran yang lebih mendalam. Kita lihat pelajaran kita. Ibu akan tunjukkan video pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Ya, ada gambar. The
materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Cukup dari awal. Perhatikan ya, dari situ nanti ada pertanyaan. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, Nah, videonya jelas? Jelas. Bisa terdengar? Bisa. Dari video tadi. Tadi pagi ada makan nggak? Ada. Sampai sekarang bisa kalian ingat makan apa kalian dari tadi pagi sampai sekarang? Bisa. Apa? Nasi. Jajan. Kemudian ada lauknya. Ada minumnya. Nah, nasi yang terutama yang kita makan
itu awalnya itu dari mana? Padi itu siapa yang panen? Petani. Kemudian padi itu dibuat kemana? Diolah. Kemudian dijual dan sampai kepada kalian. Kalian itulah yang dinamakan konsumen. Padi yang menanam padi itu disebut produsen. Yang mengantar padi itu biar sampai kalian kemari, biar bisa kalian makan, itu dinamakan distribusi. Yang mengantarkannya itu adalah distributor. Orangnya yang mengantar. Nah, coba Ibu akan bagi kelompok kalian sesuai dengan gaya belajar kalian, yaitu kinestetik, visual, dan audio. Kelompoknya udah tahu kan? Coba ambil kelompoknya. Ya. Mana yang estetik di mana? Audio? Visual? Nah, kerjanya tentu beda-beda. Ini LKPD-nya, pertanyaannya dan instruksinya udah semua di sini ya. Yang estetik, ya, visual. Ini ada gambar macam-macam, gambar konsumsi, produksi, dan distribusi. Nanti tugasnya ada di LKPD-nya. Kalian tulis dan kalian tempel nanti di sini ya. Lanjut untuk kelompok kinestetik. Ini ada LKPD dan tugasnya di situ. Baca ya. Selanjutnya untuk audio. Ini ini ada tiga di sini. Ada baca, ini amplop, ada isinya gambar. Gambar macam-macam distribusi, produksi, dan konsumsi. Kalian cari. Tugasnya akan dibagi melalui handphone, melalui grup WA kita. Nah, untuk kinestetik ini nanti kalian cari di situ pengertiannya. Ibu udah tempel di dinding. Tulis kemari apa itu pengertian dari produksi, mana gambarnya, dan apa tujuannya. Ya, coba gerak ke situ. Boleh pakai spidol, terus lem atau gambar. Iya kan?
Baru nanti dikerjakan buatnya. Udah ya, dipikirin ya. Ya. Berapa kali memang kinestetik ini paling ribut.
atau denda untuk memenuhi Jangan lama ya. Isi ya.
Ya, Bu.
Ya, Bu. Ada yang sudah siap? Kelompok kinestetik belum ya? Ya? Ada yang belum? Ada? Audio belum? Sedikit lagi. Tunggu ya. Sudah semua? Yang lainnya belum? Nah, ya. Nah, sekarang kita presentasikan di depan kelas. Kalau bisa semua ke depan, dengarkan lama ya. Yang pertama, Ibu Aca atau sesuai Ibu Aca. Ibu mau suruh dulu kelompok visual yang maju. Coba presentasikan apa yang kalian dapat simpulkan, yang kalian sesuai dengan jawaban. Ya. Coba kelompok lain perhatikan ke depan ya. Kalau ada pertanyaan nanti tulis di buku. Tulis di buku nanti ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Gambar pertama, kegiatan produksi yang menangkap ikan. Kegiatan kedua, kegiatan produksi yang menjahit. Gambar ketiga, kegiatan distribusi menurunkan dan menaikkan barang. Yang gambar ketiga, kegiatan distribusi. Gambar di gudang. Gambar keempat, kelima, kegiatan konsumsi. Gambar anak. Gambar keenam, kegiatan konsumsi. Gambar anak di depan cermin. Ya, dapat kesimpulannya. Nah, dari gambar-gambar yang ditampilkan di situ ada keterangan
bacakan keterangannya. Termasuklah di situ semua kegiatan-kegiatan ekonomi. Kasih tepuk tangan dulu. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok kinestetik dan presentasikan kerja kelompok kalian di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terbagi tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya seperti di gambar ini, atau bisa dibilang produsen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Contohnya seperti gambar di samping ini, yang bisa disebut dengan distributor. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang atau jasa. Contohnya seperti di gambar ini, atau bisa dibilang sebagai konsumen. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya adalah kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi tiga. Ada kegiatan produksi, konsumsi, dan konsumsi. Di situ ada pengertiannya dan juga gambar-gambar produksi, distribusi, dan konsumsinya. Bagus. Duduk. Selanjutnya kelompok audio. Presentasikan hasilnya ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Gambar pertama dan kedua yaitu produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan atau menciptakan atau menambah nilai guna barang atau benda atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, gambar pertama itu sedang apa? Pertama dan kedua itu sedang apa? Menyangkul dan sedang membaca. Menyangkul dan sedang membajak sawah. Nah, nampak gambarnya? Nah, selanjutnya Di gambar yang ketiga dan keempat, distribusi. Distribusi adalah upaya untuk mengalurkan atau mengirimkan barang atau jasa dari produsen sehingga sampai kepada konsumen. Di gambar keempat dan kelima sedang menanam padi. Di gambar kelima dan keenam, konsumen. Konsumen adalah menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Di gambar kelima dan keenam sedang memanen padi. dan terakhir memakan nasi. Tujuan produksi, distribusi, dan
konsumen adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat, meningkatkan kualitas serta menjaga kualitas produksi, mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen, membantu tercapainya pemerataan produksi. Adakah pertanyaan? Kelompok visual ada pertanyaan? Jelas? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah jelas, sudah paham. Nah, untuk melihat bagaimana kalian pahamnya, ini ada APD yang kalian harus isi masing-masing. Satu orang satu. Tulis namanya dulu. Berapa sih? Jangan lupa tulis nama.
Sudah? Ada yang sudah? Masih menulis sebelumnya? Iya Bu, ini Siap kan? 3 menit lagi. Udah Bu. Disconnected. Belum, kita tunggu. Ya Bu. Ya, Bu. Ya Bu. Connected. Udah? Kumpulkan satu orang. Kumpulkan satu orang. Namanya udah semua kan? Nah, pelajaran kita ini biar nggak hapus. Tegang kali. Kita buat ice breaking. Ya Bu. Ice-breakingnya harus fokus dan konsentrasi. Nah, jika ditunjuk nanti kelompok satu berdiri dan bertiga. Sekalian sebut nama kelompok, terserah mau kelompok 2 atau 3. Nanti kelompok 3 misalnya berdiri dan menyebutkan kelompok lain. Ya, coba perhatikan. Ibu sebut kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 1. Ini kelompok 1 kan? Kalian sebut tadi kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 3. Ayo ke berdiri. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ada yang nggak berdiri? Siapa yang udah sebut tadi? Kelompok 1 ada yang nggak berdiri? Ada. Berarti kelompok 3 yang dapat hadiah. Angkot 5. Kelompok jadinya kelompok 3. Nanti sebut lagi kelompok yang lain. Ada yang nggak berdiri berarti kesempatan buat yang menyebutkan kelompok. Ayo, lanjut. Ayo. Kelompok 3 lanjut. Nah. Kita berdiri. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 1. Dua nggak berdiri.
kelompok yang lain. Kelompok 1, Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kenyanglah kelompoknya. Yang keren makanya konsentrasi. Udah fokus. Nah, kita perhatikan PPT kita apakah sesuai yang dengan kalian kerjakan. Lihat, perhatikan apakah sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Koreksi jawaban kalian yang kalian tulis tadi di LKPD. Coba Anda bacakan itu nak PPT pertama. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan atau menciptakan atau mengubah nilai guna barang atau benda atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lanjut Dwi. Distribusi adalah upaya untuk menyalurkan atau mengirimkan barang atau jasa dari produsen sehingga sampai kepada konsumen. Iya. Lanjutkan Andika. Konsumsi adalah menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Ya, bagus. Ada yang salah kira-kira? Enggak. Nah, pertanyaan atau refleksi dari pembelajaran kita, Ibu akan bertanya 3 hal. Kalau yang tahu, angkat tangan ya. Angkat tangan. Apa yang kalian ketahui dari pembelajaran kita yang sudah kita lakukan tadi? Coba Dwi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Dan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang atau jasa. Peran satu sama lainnya saling berkaitan dan penting untuk memastikan barang atau jasa tersebut sampai kepada konsumen. Bagus. Pertanyaan kedua. Bagaimana kegiatan ekonomi yang berbeda seperti produksi tadi, distribusi, konsumsi itu bisa saling bergantung sama satu sama lainnya. Ada yang tahu? Angkat tangan. Arwin. Setiap aspek kegiatan ekonomi saling berhubungan, misalnya tanpa produksi tidak akan ada barang yang dapat didistribusikan atau dikonsumsi. Begitu juga tanpa distribusi barang yang diproduksi tidak akan sampai ke konsumen, dan tanpa konsumsi tidak ada dorongan untuk produksi. Ini menunjukkan bagaimana setiap hal yang penting untuk kelangsungan ekonomi. Bagus. Jawaban paling tepat. Pertanyaan terakhir, setelah mempelajari kegiatan ekonomi ini, dapatkah kamu mengidentifikasikan contoh di sekitar kita dan mengenai perasaanmu bagaimana kegiatan ekonomi itu berada di sekitar kita setiap harinya? Ada yang tahu? Ayo nih. Saya sebagai
tahu? Misalnya dengan membeli barang di pasar akan mempengaruhi produsen dan distribusi. Bagus. Pelajaran kita kali ini intinya kita sudah dapat, yaitu kegiatan ekonomi itu ada 3 yang dapat kita jumpai dalam sehari-harinya, mau itu berbagai kegiatan yang memenuhi kebutuhannya. Contohnya itu orang yang mengadakan jual beli, orang yang mengambil sawit atau menanam padi di kebun. Itu juga salah satu dari kegiatan-kegiatan ekonomi tadi. Nah, kesimpulannya, dalam kegiatan kita dalam sehari-hari itu, masyarakat itu melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu bisa bilang kegiatan-kegiatannya ada yang menjual barang, ada yang menjual jasa. Jasa tahu? Tahu. Apa contohnya? Yang sering kita jumpai, apa contohnya itu? Kegiatan ekonomi berbentuk jasa. Ibu? Guru adalah menjual jasa kepada anak-anak dan pemerintah yang membayar. Kemudian contoh lain, tukang becak itu jual apa? Jual jasa. Tukang becak jual jasa. Kalau tukang pangkas, jasa. Menjual jasa. Nah, selanjutnya di pelajaran kita kali ini kita sudah tahu apa kesimpulannya, refleksinya sudah dapat. Inti dari pelajarannya itu atau tujuan dari pelajarannya itu yang sudah disebutkan oleh teman-teman kita tadi, yaitu dalam kegiatan sehari-hari kita bisa kita lihat bagaimana kegiatan ekonomi itu berkaitan satu sama lain di antara produksi tadi, distribusi dan konsumsi tadi. Nah, berikutnya di pertemuan berikutnya kita akan belajar pelajaran berikutnya kita akan membahas permintaan dan penawaran. Nah, itu juga berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Permintaan itu contoh kalian anak-anak SMP. Permintaan kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian itu bisa kalian sebutkan apa? Untuk anak SMP dulu, kebutuhannya apa? Seragam sekolah, sepatu, tas, uang jajan perlu. Makan perlu. Makan, jajan lagi ya kan? Itu yang namanya permintaan. Nah, kalau di penawaran nanti, penawaran itu di orang tua yang biasanya menawar barang. Contoh, seorang penjual itu menawarkan barang biar supaya dibeli oleh pembeli. Termasuk kita lah. Sehari-harinya kita bisa dapat melakukan kegiatan konsumsi tadi. Di antara kegiatan ekonomi dan pelajaran kita selanjutnya nanti itu masih berhubungan karena ada permintaan dan penawaran di situ. Ya.
Ada yang bertanya? Ibu kasih kesempatan untuk bertanya dari pelajaran-pelajaran kita yang sudah kita pelajari. Ada? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Nah, pelajaran kita sudahi kali ini untuk anak ibu yang mau menuliskan di buku masing-masing mengenai pengertian dan konsumsi tadi, seperti distribusi, konsumsi, biar supaya tidak hilang, boleh kalian tulis. Ya, Ibu. Ya, jangan lupa nanti sebelum ibu akhiri kalian tulis dulu di buku Iya, Ibu. apa kesimpulan dari pelajaran kita tadi. Kasih waktu 5 menit ya. Sebelum ibu keluar. Sudah? Alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.